Kalau seperti yang tadi Pak Esra jelaskan bahwa ada rentang waktu yang cukup panjang di dalam menulis Mazmur-Mazmur itu, maka pertanyaan saya adalah bagaimana sehingga Mazmur-Mazmur itu bisa dikumpulkan dan disatukan menjadi buku atau Mazmur yang kita kenal hari ini, dan kira-kira siapa yang melakukan itu? Terima kasih. Pertama-tama kita harus menyadari bahwa budaya Ibrani itu sangat kental dengan budaya lisan, bukan budaya tulis. Ya, budaya lisan adalah tradisi satu masyarakat yang menyampaikan informasi, sejarah, nilai atau ajaran melalui cerita atau melalui ucapan daripada tulisan. Memang kita melihat bahwa nanti budaya tulis itu sudah ada juga di dalam budaya Ibrani, tapi sebenarnya mereka hidup dalam rentang waktu yang sangat lama itu dengan budaya lisan ini. Dan budaya lisan ini memainkan peranan yang sangat penting, terutama karena tulisan itu memang ada tapi belum menjadi bagian utama dari hidup sehari-hari. Nah, maka terjadi juga dengan mazmur-mazmur yang diciptakan. Mazmur-mazmur itu kan diciptakan, habis itu kan dinyanyikan di tengah-tengah umat Allah. Nah, di dalam komunitas orang Ibrani, dan karena dinyanyikan maka diwariskan turun-temurun. Misalnya kita punya lagu, lalu kita nyanyi. Kita nyanyikan, kita punya anak-anak juga menyanyi lagu itu kan. Coba kita lihat, mari kita bersukaria. Ini lagu kan dari zaman siapa? Ini dari zaman bayi saya juga sudah tahu, mungkin bayinya bayi juga sudah tahu, ya kan? Tapi karena dinyanyikan terus-menerus, itu akhirnya turun-temurun sampai hari ini kan. Nah, karena itu budaya itu. Nah, sekarang ini kan kecenderungan kita stop menyanyi lagu-lagu lama, tiap minggu lagu baru, sampai akhirnya lagu lama warisan itu hilang semua. Padahal sayang itu. Nah, orang Ibrani tidak demikian. Mereka menyanyikan, di samping nanti mereka menyanyikan lagu baru, tapi lagu-lagu yang lama, mazmur-mazmur itu terus dinyanyikan, sampai akhirnya generasi selanjutnya itu menerima warisan itu, bahkan setelah kerajaan Israel Raya pecah bagi dua, yaitu menjadi Israel dan Yehuda. Mereka tetap mempertahankan warisan lagu-lagu mazmur itu sampai masa pembuangan pun, dan bahkan setelah pembuangan. Nah, maka mazmur-mazmur itu terlestarikan. Nah, tapi kan ini kan 600 tahun itu ya, panjang itu. Siapa yang berjasa untuk kumpul? Nah, dalam perkembangan lebih lanjut, maka para pemimpin umat, imam, dan ahli-ahli Taurat, mereka yang mengumpulkan mazmur ini. Terutama masa setelah pulang dari pembuangan. Lalu saudara-saudara, pemimpin umat, ahli Taurat, imam. Di antara semua jabatan ini orang-orang yang penting yang mengumpulkan mazmur, tapi ada satu orang pemimpinnya, memang tidak diceritakan di dalam Alkitab, tapi dalam tradisi Yahudi, ada seorang pemimpin yang menjadi otak dari pengumpulan mazmur-mazmur. Dia seorang pemimpin umat, dia seorang ahli Taurat, dia seorang imam. Pada masa setelah pembuangan. Siapa? Esra. Masa tidak tahu sih? Ya, lihat Esra pasal 7. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Dia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa. Esra imam dan ahli kitab itu. Ayat 12. Esra imam dan ahli Taurat. Jadi dia ahli Taurat, dia imam, dia pemimpin umat pada waktu itu. Karena itu semua imam, semua ahli Taurat itu bekerja di bawah Imam Esra. Dan merekalah yang mengumpulkan mazmur-mazmur itu yang kita warisi sampai sekarang. Jadi gereja Tuhan sepanjang masa itu harus berterima kasih kepada Esra dan timnya yang mengumpulkan mazmur ini.